Masa kejayaan Indonesia memang berada pada era pemerintahan Soeharto. Reputasi Indonesia semakin mencengkram di mata dunia. Ini berkat Soeharto yang membenahi dan merintis dengan rapi pemerintahan Indonesia yang diwariskan oleh Soekarno. Soeharto menunjukkan kepada Indonesia bahwa dia merupakan seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tidak ada cacat sama sekali. Berikut adalah 7 kehebatan Soeharto yang berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Memiliki insting yang kuat dan strategi jenius. Soeharto, sebelum memimpin Indonesia, ia sudah bisa membangun dan menaklukkan dirinya sendiri. Banyak yang mengatakan jika Soeharto memiliki insting yang kuat dan juga strategi yang sangat jenius. Ia pun banyak melakukan renungan dan tapa alias meditasi yang membuatnya mengerti tentang hakikat hidup. Hingga pada akhirnya, ia pun didaulat untuk membawa kehidupan bangsa Indonesia. Sang Bapak Pembangunan. Soeharto pernah mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan. Ini karena di era pemerintahan Soeharto banyak dilakukan proyek pembangunan. Konsep trilogi pembangunan yang diusung oleh Soeharto berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan berkali-kali. Seperti saat Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja, pembangunan waduk-waduk, dan masih banyak lagi. Meredam konflik dengan Malaysia. Pada era pemerintahan Soeharto, ia bisa meredam konflik di antara Indonesia dengan Malaysia. Ini berkat kemampuannya berdiplomasi dengan berwibawa sehingga membuat seorang Mahathir Mohamad sampai menjatuhkan rasa respek dan hutang budi kepadanya. Ibu Tien Soeharto. Yang menjadi kekuatan pada era pemerintahan Soeharto adalah Ibu Tien Soeharto. Wanita murah senyum dan juga karismatik ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan, wanita yang bernama asli Raden Ayu Siti Hartinah ini menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh Soeharto. Siapapun yang ada pada masa Soeharto pasti akan memahami betul tentang Ibu Tien Soeharto ini. Bahkan kepergiannya pun berhasil membuat rakyat Indonesia berduka selama berhari-hari. Belenggu terhadap media. Mungkin terdengar sedikit kejam, tetapi hal ini dapat meredam berbagai keadaan dan membangun citra tentang negara yang aman dan juga pemimpin yang berwibawa tanpa cela. Saat itu, tidak ada satupun media yang berani mengkritik pemerintahan. Tak heran jika media dan masyarakat saat ini masih membandingkan kebijakan kebebasan berekspresi pada saat itu dengan masa sekarang. Petrus alias penembakan misterius. Soeharto memiliki sebuah operasi rahasia yang bernama Petrus atau penembakan misterius. Operasi rahasia ini dilakukan untuk mengontrol keamanan. Siapa yang berbuat jahat dan menjadi biang keroknya, maka ia pun akan langsung didor. Penembak misteriusnya pun tidak pernah diketahui. Yang ada, korban langsung ditemukan meninggal begitu saja. Tapi korban yang ditembak pasti merupakan orang yang memiliki catatan masalah.
menyederhanakan kehidupan berpolitik. Saat ini, ada banyak partai-partai politik yang berkembang. Tapi di era pemerintahan Soeharto, masyarakat hanya mengenal 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan juga P3. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia. Kebijakan ini pun menimbulkan kritik dan konspirasi politik yang ditandai dengan peristiwa tidak menyenangkan di kalangan masyarakat. Itulah 7 kehebatan yang terjadi di era pemerintahan Soeharto. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu.